لا إله إلا الله. Salatul Qamar. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا: من عظم مولدي كنت له شفيعا يوم القيامة. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Jamaah salat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi hamba Allah yang mutakin wajib bersyukur dalam kondisi apapun. Diberikan nikmat, diberikan ujian, dalam menjalani roda kehidupan kita tetap menjalankan konsep Allahumma ja'alna minasyakirin, jadikan kami hamba yang bersyukur. Allahumma ja'alna minassabirin, ya Allah, mudah-mudahan kami sabar ketika diuji. Karenanya saudara, nikmat Allah yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kau hitung nikmat Allah tidak akan sanggup kita menghitungnya, dari kita tidur sampai bangun tidur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Segitu banyaknya nikmat Allah, maka kita wajib bersyukur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mengalahkan seluruh aktivitas kegiatan sehari-hari yang kita juga sangat padat dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Tunduk patuh tadarruk, kita hilangkan kesombongan kita dengan cara menjalankan ibadah Jumat sebagai kewajiban seorang muslim sedunia sama yang mengaku muslim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Mereka apabila sudah diseru untuk menjalankan ibadah Jumat, segera menjalankan ibadah Jumat. Alhamdulillah kita lolos mengalahkan hawa nafsu yang selalu mengajak ke jalan yang tidak baik. Banyak juga umat Islam yang tidak mau menjalankan ibadah Jumat. Alhamdulillah di masjid yang sama-sama kita muliakan ini, Bapak sekalian, kita menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita, memberikan keberkahan. Amal-amal Bapak mengisi kota amal, baca sholawat, zikir, yasin, dan lain sebagainya. Quran penuh, membaca sholawat dari semalam, malam Jumat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu jangan lupa ini bulan yang luar biasa, bulan Maulidun Nabi. Kita bersolawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kepada kanjeng Nabi, alaihi wasallimu taslima, dan bertaslim, menyebut Allahumma sholli wasallim. Ada sholli, ada wasallim, ada redaksi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai redaksi salawat itu menandakan salah satu indikasi bahwa kita adalah umat yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga ini penting, adalah urgensi peningkatan iman takwa kita. Mimbar Jumat kalau tidak menyeru kepada ketakwaan, tidak sah Jumatnya. Karena saya mengajak pribadi dulu, keluarga saya dan kita semua tentu bukan nggak ada takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan mutu dan jumlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu selalu diuji karena Allah menciptakan ada syaitan, ada jin, minal jinnati wan nas. Setiap hari kita digoda alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, tapi kita juga punya gempuran khusus supaya wiridanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhir ayat. Kita juga punya gempuran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena setan itu dijelaskan di dalam Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Yang membuat orang takwa tergelincir, membuat orang-orang yang berzikir kepada Allah lupa dan lalai. Dia lupa kepada Allah, lupa sholat, lupa ibadah, lupa zakat, lupa puasa, lupa umroh, lupa haji, lupa berbuat baik secara hablum minan nas sesama manusia. Padahal itu perintah Al-Quran dan hadis, adalah gara-gara bujuk rayu setan. Karena kita jelas, innahu lakum adu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian, adur, menjadi musuh mubin yang nyata. Karenanya kita diajarkan untuk selalu istiqomah. Istiqomah itu selalu tetap teguh pendirian kita menjalankan ibadah. Bahwa manusia memiliki dosa jelas. Bahwa kita memiliki khilaf, salah, lupa, emang sifat manusia. Tapi Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Beda dengan manusia, punya dendam, punya marah yang luar biasa. Bahkan manusia cenderung tidak bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Maka Islam memberikan ajaran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Salah satu indikasi orang yang beriman adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ini yang penting. Bagaimana kita bukan hanya infak, bukan hanya ibadah, tapi kita bisa mengendalikan emosi hawa nafsu kita. Siapapun kita tentu memiliki kelemahan dan kesalahan. Jangan mudah kita menyalahkan orang, lebih mudahlah kita berintrospeksi. Itulah sifat kanjeng Nabi. Dan sidang Jumat ini dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat singkat ini, kita tahu bahwa hari ini bulan ke depan masih Maulid Nabi, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di berbagai masjid diselenggarakan peringatan. Kontroversialnya tidak perlu dibahas, tapi hakikat dari Maulidun Nabi itu bagaimana meningkatkan cinta kita kepada kanjeng Nabi, yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan bagaimana mengingat perjuangan kanjeng Nabi sejak lahir, kemudian turun di Mekah, sampai beliau hijrah ke Madinah, dan menyebarlah ajaran Islam ke seluruh dunia, saudara. Ini luar biasa, dan tugas kita adalah mempelajari tarikh Rasulullah. Sejarah-sejarah Rasulullah itu menambah keimanan. Begitu beratnya Rasulullah ketika di Makkatul Mukarramah menghadapi kafir Quraisy, ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan kafir-kafir Quraisy yang lain, yang bahkan ingin membunuh Rasulullah, saudara. Dikala beliau berdakwah, dikala beliau berdiam, dikala beliau di pasar, beliau memimpin pasukan perang, di saat beliau berjamaah. Tapi tentu Allah lindungi, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu senjata Rasulullah. Tentu Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ini,
para penerus Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana penerus Rasulullah itu orang-orang yang rajin ibadah, orang yang rajin dakwah, orang yang selalu menyebarkan tauhid. Karena beliau di Mekah ini tauhid, akidah terus yang dibangun. Ketika Madinah itu sudah mulai ibadah-ibadah yang lainnya, akhlak, muamalah, perdagangan, politik, siasah, diplomasi, perekonomian, itu dikembangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, yang kita juga insya Allah sebagian besar jamaah kita sudah ke Makkah dan Madinah dalam konteks umroh maupun konteks haji. Dan yang belum tentunya saudara-saudara kita bisa melaksanakan umroh dan haji sehingga bisa berziarah langsung di mana makom Rasulullah SAW. Dan jarang saudara ketika kita berziarah itu yang tidak malah tambah cinta kepada Nabi, malah makin tambah. Berbeda memang rasanya ketika orang beribadah di Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah dengan ibadah di Indonesia. Terasa berbeda. Pada sesungguhnya ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, tidak memandang negaranya. Tapi karena memang di sana Al-Mukarramah yang dimuliakan, termasuk kota suci. Walaupun ketika kita ke Masjidil Haram, ilal Masjidil Haram, kita ke Masjidil Haram, masjidnya dibuang, kadang haram bukan larangan, tapi maknanya adalah Masjidil Haram. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita mengingat akhlak-akhlak Rasul. Yang khotib ingin sampaikan mengingat waktu ini sangat singkat adalah perspektif akhlak Nabi menurut Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali terkait akhlak Rasul yang beliau lihat langsung? Adalah daimul bisri. Sifat Rasulullah itu daimul bisri. Sepanjang hidupnya selalu menggembirakan orang lain, nggak pernah bikin susah orang. Itulah Rasulullah. Bagaimana ketemu nggak ngelihat pangkat, nggak ngelihat apa, mau orang kecil, miskin, kaya, beliau daimul bisri. Basyiru, beritakan gembira kepada masyarakat luas, kepada teman, sahabat Rasul. Bahkan daimul bisri ini termasuk kepada mereka-mereka mohon izin, kafir Yahudi dan Nasrani pun beliau baik muamalahnya. Justru karena kebaikan akhlak Kanjeng Nabi inilah mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Karena ya saudara, kalau kita ingin melihat akhlak Nabi yang seperti ini PR bagi kita, daimul bisri. Jangan bikin susah orang lain, gembirakan orang. Tidak harus perspektifnya membantu uang, tapi bisa lisan, bisa wajah kita yang baik. Senyum juga sedekah. Tabassumuka ila wajhika sedekah. Senyum dengan saudara kita pun termasuk sedekah. Itulah akhlak Rasul di peringatan Maulid Nabi. Yang kedua adalah sahlul khuluqi. Begitu mudah akhlaknya Rasul. Peringainya baik, dicintai semua orang, bahkan dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim dalam surat Al-Qalam. Sungguhnya engkau Muhammad memiliki peringai yang baik, perilaku yang baik, baik kepada istrinya, baik juga kepada cucu-cucunya, baik juga kepada menantunya, baik juga kepada tetangganya, bahkan kepada musuhnya, saudara. Orang yang sudah zalim, berbuat jahat kepada Rasulullah saja, Rasulullah masih bisa berbuat baik. Ini memang tidak mudah. Memang beliau itu basyarun. Rasulullah itu manusia biasa. Laisa kal basyari, tapi bukan seperti manusia biasa sebagaimana kita, saudara. Karena emosinya terkendalikan. Mulut Nabi sangat wangi, keringatnya juga wangi, badannya juga enak dilihat karena ganteng Rasulullah. Badan besar, ganteng. Jadi wajar kalau Rasulullah itu berbagai wanita, sangat banyak yang mencintai Nabi dalam perspektif yang lain. Kalau kita diperintah oleh Al-Quran itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang mencintai Allah, syaratnya satu aja. Fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang cuma yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya layyinul janib, hati yang lemah lembut. Dia tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar, tidak merasa paling kaya juga, karena di atas yang kaya ada yang kaya lagi.
Di atas yang pintar ternyata ada yang pintar lagi. Mereka yang baru S1 merasa pintar, ternyata ada S2. Sekarang mereka yang sudah S2 ada juga S3. Mereka sesama S3 pun ternyata ada di atasnya lagi profesor. Yang profesor juga sesama profesor keahliannya berbeda. Dan tidak mungkin orang bisa menguasai all knowledge, semua ilmu pengetahuan. Biasanya pengetahuan yang dikuasai oleh sarjana-sarjana spesifik pada keahlian sesuai dengan fakultas dan kejuruannya. Tapi baginda Rasulullah SAW, saudara, sekalipun di Quran itu disebut Nabiul Ummi, tapi justru Rasulullah menguasai seluruh ilmu. Inilah kehebatan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita bangga punya Nabi Muhammad, diperingati kelahirannya itu hanya untuk menumbuhkan kecintaan dan mengingatkan kita, kok kita belum bisa mengikuti akhlak Rasul. Memang sulit. Dari 100% akhlak Rasul, karena khuluqul Quran adalah akhlak Rasul itu adalah Quran. Quran berjalan. Berapa persen yang sudah kita amalkan dari Al-Quran yang 30 juz itu? Berapa persen yang sudah kita amalkan dari hadis-hadis, misalnya hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis-hadis yang lain? Belum tentu banyak, saudara. Karenanya ini selalu diingatkan. Salah satu tata cara mencintai Rasulullah adalah mengikuti jejak beliau, qaulan, baik ucapannya, fi'lan, perbuatannya, dan juga diamnya kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua mengandung hikmah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal ayat. Rasulullah dalam kehidupan seharinya enggak pernah mencela orang lain, enggak pernah jelek-jelekin orang lain, enggak pernah ghibah dan namimah, enggak penting bagi Rasul. Beliau daripada ghibah dan namimah digunakan adzakir udzurillah. Udzurullaha dzikran katsiran, itu yang beliau lakukan. Beliau memang tidak bersolawat dalam perspektif Allahumma sholli ala Muhammad itu ketika beliau sholat. Tapi kita umatnya, bahkan Allah pun malaikat minal malaikat yang ayat yang saya sebut tadi selalu begitu. Karena dalam hadis yang saya baca di beberapa kitab, misalnya kitab Lubabul Hadis, man shalla alaihi salatan sallallahu biha asr salawatin. Satu salawat kepada kanjeng Nabi, saudara, 10 kali lipat. Dalam kitab lain 10 kita baca 100 kali lipat. 100 kita baca 1000 lipat, saudara. Dan inilah keberkahan. Hidup di akhir zaman, perbanyak zikir ilallah, perbanyak salawat. Ini indikasi umat Rasulullah yang mencintai beliau. Terakhir, saudara, wala masah. Wala masah maknanya tidak pelit. Artinya tidak bakhil. Nggak ada kanjeng Nabi ngajarin bakhil. Rasulullah doanya, Allah mahyini miskinan, jadikan saya hidup seperti orang miskin saja, kata kanjeng Nabi. Wahsyurni miskinan, bangkit nanti di hari kiamat, beliau juga lebih cinta kepada orang. Bukan berarti Rasulullah nggak pernah kaya, kan? Ketika remaja beliau sukses dalam berbisnis dengan Siti Khadijah, kaya raya. Kalau perspektif sekarang itu hartanya miliaran. Bahkan beliau kemudian dipinang oleh Siti Khadijah menjadi istrinya itu, menjadi suaminya itu dengan mas kawin yang sangat besar. Salah kalau Rasulullah orang miskin. Rasulullah mas kawinnya besar sekali, saudara. Karenanya ini menandakan beliau sekalipun kaya raya, Siti Khadijah luar biasa, hartanya digunakan untuk jalan Allah, untuk berdakwah, jihad fisabilillah dalam perspektif yang positif. Beliau bukan perusak. Beliau tidak pernah memerangi orang sebelum diperangi. Beliau tidak pernah menghancurkan bangunan-bangunan yang sudah ada, tidak ada. Rasulullah itu ketika diperangi, beliau berangkat, tidak mundur. Tapi beliau mengatur strategi peperangan, bukan untuk menyerang duluan, tapi untuk pertahanan. Karena akhlak Rasulullah, bagaimanapun mereka yang kufar, mereka Yahudi, mereka yang Nasrani, bisa masuk Islam. Bahkan ditawari sebuah gunung yang ingin dijatuhkan ke masyarakat kafir Quraisy itu, saudara, Muhammad kata malaikat, saya akan hancurkan gunung ini untuk menghancurkan mereka supaya mati semua. Muhammad kata Muhammad, tidaklah mereka, gak usah perlu dimatikan. Saya berharap kalau mereka kafir, dia tidak cinta Islam, gak mau masuk Islam, tapi anak keturunannya nanti mereka bisa mengikuti Islam. Itu akhlak Rasul, sehingga kita masih ada keturunan-keturunan dari seluruh dunia itu, saudara. Dan cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir untuk menutup khutbah ini, saya kutip, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada perilaku yang baik
yang boleh menjadi contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, uswatun hasanah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan dan selalu membuka sirah-sirah Nabi, itu menambah kecintaan. Salah satu hobi kanjeng Nabi adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan juga qiyamul lail, bangun malam ketika manusia pada tidur. Itulah hobi Rasulullah. Bukti bukan nggak masuk surga, Rasulullah sudah maksum dijamin surga, tapi tetap hobinya adalah aqimis sholah. Ketika orang lain pada tidur, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Nabi dan juga bisa mengedepankan akhlak dakwah di rumah tangga kita, lingkungan.